Oke, selamat siang semuanya. Ya, kita lanjutin materinya. Hari ini materinya tentang API service ya dan HTTP request. Jadi API service itu kan semacam layanan ya, layanan dari pihak ketiga ya yang bisa dipakai oleh orang-orang ya, pengembang aplikasi. Kalau misalnya kita butuh data dari mereka ya. Contoh yang paling gampang itu media sosial ya, Facebook gitu ya. Facebook. Eh, jadi kalau misalnya kita mau bikin aplikasi yang dia itu perlu ambil data dari Facebook, nah itu bisa. Karena Facebook itu dia nyediain ini ya, namanya API ya. Kalau Facebook itu namanya Grab API, Facebook Grab ya. Nah ini, nah ini di sini. Jadi kita kalau mau ambil data, misalnya data apa ya? Mana sih dokumentasinya? Nah bisa. Tapi kalau Facebook itu sekarang dibatasin ya. Jadi dia nggak bisa ambil informasi yang private dari user ya. Kalau zaman dulu bisa, cuman kan karena dulu sering itu ya, Facebook itu sering kemasukan kayak apa ya, ya semacam virus kali ya, istilahnya apa ya, ya semacam malware gitu kali ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kemarin juga belum lama sempat ya, misalnya kita ngeklik sebuah link, ya ngeklik sebuah link terus tiba-tiba Facebook kita itu bisa posting sesuatu gitu loh, posting sendiri gitu, ya terus ngetek-ngetek orang lain gitu kan misalnya. Ya, itu kan pernah kejadian ya beberapa waktu yang lalu ya. Tempat tuh. Dulu banget sih sering kalau kayak gitu ya. Zaman dulu ya sekitar 10 tahun yang lalu sering banget kayak gitu ya. Karena API-nya dibuka memang sama Facebook. Jadi kita bisa bikin aplikasi ya. Misalnya di aplikasi kita itu dia posting ya, dia posting konten di aplikasi kita. Nah, kontennya itu akan diposting ulang di Facebook-nya. Nah, kayak gitu, semacam-semacam itu. Nah, itu bisa zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang udah nggak ada sebetulnya ya. Buat posting API itu udah nggak ada ya seperti itu. Nah bahkan ini buat buat ngelihat mutual friend aja udah nggak bisa ya, udah deprecated. Jadi fitur API di Facebook itu makin lama makin dipangkas ya, soalnya alasan keamanan itu loh, takutnya disalahgunakan ya. Itu makanya sekarang yang bisa itu kebanyakan untuk yang bersifat publik ya, terutama masalah page ya. Nah ini page banyak banget ya. Kalau kita mau ngambil data dari sebuah page ya, misalnya page-nya apa Samsung Indonesia gitu ya, kita ambil postingan terakhir itu bisa ya, itu bisa karena page itu kan bentuknya publik ya, memang boleh diakses oleh semua orang gitu loh. Nah kalau kita mau bikin aplikasi yang nge-grab data dari sana itu bisa ya untuk page. Tapi kalau yang selain page itu hanya beberapa aja sekarang yang masih dibuka ya, sisanya udah ditutup semua ya. Kalau yang agak longgar itu ini apa namanya Twitter ya. Kalau Twitter itu malah agak longgar, Twitter API ya. Jadi kalau kita mau ngambil data tweet milik seseorang itu bisa di sini ya. Sampai sekarang masih bisa karena Twitter itu memang beda dengan Facebook ya. Yang namanya Twitter itu kan ditujukan untuk publik gitu loh. Kita kalau nge-tweet sesuatu tuh kita harapannya semua orang memang lihat gitu. Tanpa orang itu harus follow kita atau kita follow mereka. Nah, itu harapannya orang bisa lihat. Jadi kalau kita hitung user di Twitter yang private itu kan sebenarnya dikit banget ya. Sangat sedikit memang karena tujuannya Twitter itu supaya bisa dilihat orang gitu loh. Beda dengan Facebook sama Instagram. Ya kalau Facebook sih memang kalau mau pakai ya harus login dulu ya. Kalau Twitter kan enggak ya. Kita mau lihat Twitter orang lain kan enggak harus login ya. Boleh langsung masuk aja boleh. Tapi kalau kayak Facebook, Instagram itu kan dia harus login dulu ya. Kalau enggak bisa buka ya. Kecuali tadi sifatnya publik ya. Akunnya itu publik, nah itu baru bisa. Tapi kalau private itu enggak bisa gitu. Tapi kalau Twitter memang hampir semuanya tuh publik sih kalau Twitter, makanya API-nya masih longgar gitu ya, nggak terlalu ribet. Jadi mau ngambil postingan pun sampai sekarang juga masih bisa harusnya ya. Kan saya udah lama nggak pakai ini sih Twitter ya. Nah, ini ada API reference index ya kalau mau. Nah ini kita bisa ambil uh, tweet, tweet. Nah ini tweet masih bisa diambil ya data tweet ya, single tweet sesuai dengan ID-nya ya. Misalnya adik saya, ID saya tuh Adi Nugraha itu ya, mau ngambil tweet saya bisa ya, karena profil saya juga publik ya. Gitu, ini masih bisa. Tapi kalau Facebook udah nggak bisa ya. Tapi API itu kebanyakan sifatnya hanya untuk baca ya, hanya untuk ngerit ya, baca doang. Tapi kalau untuk posting
itu saya rasa hampir semuanya nggak bisa sekarang ya, hanya sedikit yang bisa. Terutama untuk sosial media kayaknya sudah di ini, udah di udah nggak ada lagi ya API-nya. Kalau zaman dulu ada ya, tapi kalau sekarang setahu saya sih nggak ada, adanya cuma buat ngambil doang ya. Tapi kalau posting kok kayaknya nggak ada ya. Gitu. Ini juga cuma get doang ya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya fungsi dari API itu seperti itu ya. Jadi API itu disediakan oleh pihak ketiga ya, perusahaan-perusahaan itu. Kalau misalnya ada orang yang butuh datanya, nah kita bisa pakai melalui API. Kan nggak mungkin kita ya, apa namanya minta minta datanya itu manual terus dikasihnya dalam bentuk Excel terus kita olah sendiri kan nggak mungkin ya, repot nih. Jadi lebih 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 ringkas ya, lebih gampang kalau misalnya datanya itu juga di komputer dan kita bisa langsung akses komputernya. Nah, itulah yang namanya API. Nah, caranya kita ngakses itu pakai HTTP request ya. Ini yang protokol yang paling umum, yang paling mudah dan yang paling apa ya? Jadi yang namanya API itu bisa diakses oleh manusia, bisa juga oleh mesin ya. Orang kan kalau ngakses sebuah website kan juga pakai browser ya. Kalian kan pakai browser kan? Mau ngakses apa sebuah website kan pakainya browser ya kan, ngetik di browser gitu kan. Terus keluar hasilnya. Nah itu kan protokolnya kan pakai HTTP ya, browser itu pakai HTTP ya, HTTP sama HTTPS kan gitu ya. Nah makanya di programming itu juga disamakan ya, supaya servernya tuh nggak perlu bikin baru konfigurasinya ya, tetap dibikinnya pakai protokolnya sama HTTP gitu, sama-sama HTTP. Sebenarnya kan di apa di klien itu kalau mau pakai protokol yang lain kan juga boleh ya, nggak harus HTTP. Misalnya mau pakai FTP, mau pakai yang lain-lain, ya boleh-boleh aja gitu. Tapi kenapa kok yang dipilih yang HTTP gitu? Ya alasannya karena biar ini setupnya mudah gitu loh. Dan servernya pun nggak harus bikin dari nol gitu, karena memang server itu kan defaultnya kan bikin web itu kan HTTP ya, buat diakses pakai ini, pakai browser kan, pakainya HTTP gitu ya. Oke, itu tadi sekilas tentang API sama ini HTTP ya. Nah, cuman ini problemnya itu modulnya ini ternyata yang saya share itu nggak lengkap ya. Ini cuman ada satu halaman terus udah, dan ini pun latihannya juga saya nggak komplit. Dulu tuh ada yang versi yang komplit. Nah, cuman kan habis itu kan saya tambahin apa namanya materinya ya untuk bab-bab yang lain. Bab-bab sebelumnya kan saya perbaiki, ada bagian yang kurang saya benerin gitu kan. Nah, ternyata selama ini saya benerinnya itu di file yang salah ya, bukan yang paling update gitu loh. Nah, saya malah sekarang nggak tahu file yang paling update itu di mana karena saya cari nggak ketemu ya. Nah, jadi untuk hari ini itu langsung saya praktekin aja. Kita mungkin langsung lihat dokumentasinya untuk HTTP request itu langsung di websitenya aja ya. Karena di sini hanya ada satu tipe yaitu get doang ya. Harusnya kan ada post juga ya, dan yang lainnya ya gitu. Get sama post ya. Dan ada contoh hasilnya harusnya. Ini kan enggak ya, cuma contoh requestnya aja gitu. Nah, ini langsung saya praktekin aja. Jadi hari ini kita akan mencoba mengakses API yang lumayan mudah dan enggak ribet, yaitu API buat lihat ini, lihat ramalan cuaca ya. Saya pakai Open Weather ya. Mungkin ada yang pernah pakai juga ya Open Weather ini. Open Weather Map ya, Open Weather namanya Open Weather. Nah, di sini kita bisa ngambil ini data cuaca ya di suatu lokasi, bisa berdasarkan koordinat, bisa juga berdasarkan nama kotanya. Gitu. Nah, ini caranya pakai cukup gampang, kalian tinggal login aja ya. Terus kalau sudah login nanti di bagian menunya ada ini My API Keys ya. Ini dipakai buat mengakses servernya gitu. Nah, ini kalau belum ada nanti bisa di generate ya, bikin baru pakai namanya apa gitu, terus generate gitu ya. Nanti akan nongol. Nah, ini key-nya tuh seperti ini bentuknya. Nah, key-nya itu dipakai buat ngakses ini. Kalian bisa buka di API. Nah, kalau pengen tahu kondisi cuaca saat ini bisa pakai yang ini ya, current weather data. Nah, ini kalian bisa buka dokumentasinya, caranya request bagaimana dan seterusnya ya. Gitu. Nah, kalau yang lain-lain tuh kebanyakan berbayar ya. Misalnya ini ramalan cuaca untuk 30 hari ke depan. Ini ada tulisannya pro di sini ya. Ini harus bayar kalau yang kayak gini ya.
Ini harus bayar. Kalau yang nggak bayar tuh yang tulisannya API. Ya. Nah ini API ini nggak bayar. Ya. Gitu. Oke, ya ini kita mencoba ini bikin aplikasi buat ngecek cuaca ya. Jadi nanti masukin nama kota terus keluar cuacanya di sini seperti apa gitu loh. Nah itu kan kita nggak mungkin bikin sendiri ya, kalian kan nggak punya datanya gitu kan, data cuaca di semua kota di seluruh dunia kan kalian nggak pasti nggak punya. Kan? Nah cara paling gampang ya pakai API ya ini. Contohnya di sini Open Weather ya. Oke, sekarang kita coba bikin project baru ya. Empty activity ini pertemuan 12 HTTP ya grup B. Ini saya bikin simple aja ya. Jadi nanti kita masukin nama kota, terus ya dipencet tombol cek cuaca gitu, langsung keluar hasilnya. Oh, di kota ini cuacanya begini, di kota itu cuacanya begitu, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, untuk tampilannya dulu ya. Tampilannya ini saya bikin simple aja ya. Saya ganti pakai linear layout ya. Tipenya orientasinya vertikal ya, terus saya kasih padding 16 deh. Kemudian ini teksturnya saya hapus ya, saya ganti jadi inputan ya. Edit text, width-nya match parent, ini web content, ID-nya. Nah, ini kan kita suruh masukin nama kota ya, jadi saya kasih edt kota ya, gitu. Oh, sama hint-nya jangan lupa biar agak bagus sedikit ya. Masukkan nama kota ya. Nah, biar ada tulisannya. Berikutnya next bikin button, ID-nya ini button cek ya. Cek cuaca itu maksudnya ya. Terus tulisannya cek cuaca. Nah, seperti ini ya. Masukkan nama kota terus cek cuaca. Nah, kalau dipencet nanti nongol hasilnya di sini ya. Cuacanya hujan atau berawan atau ya semacamnya lah. Nah, hasilnya ditampilin pakai text view ya. ID text view hasil. Ukurannya mungkin agak saya gedein ya. Text size-nya berapa ya? 24 SP kali. Ntar coba dulu ya. Ini seberapa? Lalu ya lumayan lah. Agak ya tambahin deh 32. Ya, gitu. Oke, nah itu tampilannya simpel aja ya, seperti ini ya. Nanti dia di sini masukin nama kota terus pencet cek nanti hasilnya muncul di bawah ya. Ceritanya gitu ya. Nah, sekarang di sini. Di sininya kan kita berarti perlu ini ya. Bikin komponennya ya. Tadi pertama untuk inputan ada edt kota ya. Ini tadi tipenya edit text ya. Edt kota sama button check ya. Button check ID button check. Nah, nanti ketika button check ini dipencet ya, on click. Nah, dia akan panggil fungsi namanya cek cuaca ya dan ngirim parameternya nama kotanya ya, edt kota text to string ya. Nah, di sini kita tinggal bikin fungsi cek cuaca di mana dia nerima satu parameter yang tipenya string ya untuk nama kotanya ya. Nah, gini bentuknya. Di sini kita tinggal bikin ya supaya apa namanya programnya ini bisa ngirim HTTP request ke sini ke Open Weather Map ya ke API yang ini ya ke API yang ini terus dapat kembaliannya hasilnya ditampilin ke text view-nya ceritanya gitu ya. Nah problem berikutnya adalah gimana caranya kita mengirim HTTP request
Nah, di Android itu ada beberapa library ya. Kalau di modul ini yang saya ajarin itu namanya Volley ya, Volley. Nah, jadi Volley itu salah satu library yang bisa dipakai buat ngirim HTTP request ya. Library yang lain ada banyak, ada namanya Retrofit, ada OKHTTP ya. Nah, sebenarnya retrofit Volley itu ya, sebenarnya Volley itu bukan yang paling bagus ya, terus terang aja gitu ya, bukan yang terbaik ya. Dibandingin dengan yang lain ya, retrofit itu orang bilang sih lebih bagus ya. Cuma kenapa saya ngajarinya Volley? Nah, karena Volley itu adalah library yang miliknya Google. Alasannya cuma itu aja sih. Jadi kalau kita lihat dokumentasinya Android Volley, nah itu ada ya di developer.android itu ada. Memang Volley ini sudah jadi bawaannya si Android ya, gitu. Karena udah jadi ini ada di developer.android. Tapi kalau yang retrofit di sini nggak ada ya. Retrofit itu dokumentasinya ada di GitHub ya. Nah ini di GitHub. Jadi ini memang orang retrofit ini buatan orang itu loh. Maksudnya buatan sebuah perusahaan namanya Square ya. Namanya ini ada namanya Square di sini ya. Dia bikin namanya retrofit, bisa dipakai buat ngakses API ya. Nah, cuma masalahnya itu karena dia itu bukan miliknya si Google, jadi kadang-kadang tuh dokumentasinya tuh nggak bagus gitu loh. Nah, ini di sini aja dia masih pakai Java ya. Tulisannya kan masih pakai Java nih. Nah, kan code-nya kan pakai Java, ya kan? Itu bukan bukan buat Kotlin ya, buat Java. Yang buat Kotlin ya sebenarnya bisa aja sih kalau mau disesuaikan gitu ya. Cuma repot ya, repot. Dan ini tag-tagnya saya nggak tahu ini penggantinya apa. Kan misalnya ini ada notasi baru ya, add get, terus ini kan alamatnya gitu loh. Nah, itu caranya apa namanya? Kalau di Kotlin gimana gitu saya juga nggak tahu karena dokumentasinya kan nggak ada. Nah, itu jeleknya kalau pakai library pihak ketiga itu seperti itu. Meskipun ini library-nya bagus ya, lebih bagus daripada Volley. Tapi kalau dokumentasinya nggak update gini kan juga ya ini ya, repot juga gitu loh. Mau pakai caranya gimana gitu. Ada lagi library yang lain namanya Oke HTTP itu juga sama ya, yang bikin juga sama-sama Square gitu. Cuman ya itu tadi sekali lagi dia pakainya juga Java di sini ya. Contohnya itu loh. Kalau pakai Kotlin terus gimana itu? Ya nggak ada di sini ya. Semuanya pakai Java, padahal kayaknya update loh. Coba dilihat di GitHub-nya ya. Iya kan masih update kan apa namanya isinya itu. Ya tapi nggak ada yang ini buat Kotlin ya. Di sini ya padahal bisa gitu loh. Sebenarnya kalau mau dipakai-pakai Kotlin juga bisa, cuman kok di dokumentasinya nggak ada ya. Oh ini Tokyo bukan, enggak juga. Ya gitu deh pokoknya ya. Bisa kalau mau dipakai tinggal disesuaikan aja ya gitu. Kalau mau nyobain ini HTTP ya. Tapi kalau yang saya ajarin sih yang volley ya. Sebetulnya gini, itu kan perbedaannya dari sisi performa ya. Performanya memang yang volley ini kalah dibanding mereka. Jadi gini, volley ini kalau kita bikin HTTP request, nanti modelnya itu dia requestnya akan dimasukin ke request pool ya. Dimasukin ke antrian dulu ya. Jadi requestnya itu nggak langsung dieksekusi ya. Dia kalau misalnya HP-nya atau device-nya itu lagi sibuk, lagi banyak pekerjaan, maka requestnya akan ditunda ya. Eksekusinya nanti kapan-kapan. Kalau udah slow gitu ya, kalau udah longgar. Tapi selama masih sibuk, ya depending ya. Ceritanya gitu. Nah, masalahnya proses-proses pengaturan sibuk apa enggaknya tuh yang kurang efisien kalau pakai volley ya. Tapi kalau pakai yang oke HTTP sama atau retrofit gitu itu lebih bagus ya. Jadi lebih cepat dieksekusinya gitu loh. Jadi ya itulah perbedaannya. Itu kasusnya kalau requestnya banyak ya. Saya juga tahunya itu dari ini dulu ketika ada ini alumni kita ya, alumni UKDW, teman saya dulu seangkatan itu kan kerja di Gojek ya.
Nah, di sana kan pakainya kan itu apa retrofit waktu itu. Nah, terus cerita ya kenapa kok nggak pakai volley ya karena itu. Alasannya sih kalau misalnya requestnya itu banyak, nanti kalau pakai volley itu pengaturannya kurang bagus itu loh maksudnya request poolingnya. Ya, banyak yang ke pending, banyak yang ketunda gitu ya. Jadi nggak ya kurang reliable jadinya ya. Tapi kalau pakai retrofit itu lebih bagus ya, jauh lebih efisien gitu. Ngaturnya lebih pinter ya. Gitu. Tapi itu kasusnya kalau requestnya banyak. Nah, kalau requestnya cuma satu atau dua atau 10 itu juga kayaknya sih sama aja gitu, nggak kerasa bedanya. Tapi kalau udah requestnya banyak, ya bisa ngirim sampai ratusan request sekaligus, nah itu baru ya. Oke. Nah, karena kita masih belajar ya pakai Poly aja sudah cukup ya. Gitu. Nah, langkah pertama sebelum kita nambahin ini HTTP request itu silakan buka di permission di apa manifest ya, di folder manifest tambahin permission untuk internet ya. Kalau enggak nanti pasti aplikasi kita akan crash ya. Keluar tulisannya ini aplikasi belum dapat izin buat mengakses internet ya. Jadi jangan lakukan HTTP request. Itu. Nah, ini silakan buka di manifest, terus sebelum tag yang application di atasnya sini ya, tambahin uses permission, ketikin aja internet ya. Kayak gini. Kalau kemarin-kemarin kalau kita nggak perlu ya, misalnya contohnya waktu kita pakai Firebase kemarin ya, Firebase kan juga pakai internet padahal kan. Nah, permasalahannya Firebase itu kan library-nya kan anu ya, sudah terintegrasi gitu loh. Jadi kita nggak bisa gonta-ganti sembarangan. URL-nya nembaknya hanya ke Firebase ya, ke webnya API-nya Firebase, nggak bisa ke API yang lain. Sementara kalau yang ini Volley ini kan kita bisa ngirim request-nya kan sembarang ya, suka-suka kita mau ke website apapun bisa. Nah, kalau website yang disasar itu ternyata website yang banyak virusnya atau apanya gitulah ya. Buat jebakan itu kan kacau ya. Makanya butuh yang namanya permission. Jadi pastikan dulu usernya tuh tahu kalau memang aplikasi ini pakai internet gitu loh. Ceritanya gitu. Nanti kan di awal-awal kan biasanya anu ya, waktu nginstall itu loh. Waktu misalnya udah dipublish ke Play Store, waktu mau diinstal kan ada tulisannya nanti ya, aplikasi ini akan pakai internet itu loh. Dibolehin apa enggak? Gitu. Ya, makanya butuh tambahan ini. Biasanya kan gitu kan, kalau misalnya ada aplikasi mau akses internet atau mau akses kamera atau mau akses storage gitu kan butuh izin dulu kan, muncul itu pop up itu aplikasi ini mau akses kamera itu diizinkan apa enggak. Oke, nah kalau sudah langkah berikutnya, oh tambahin library volley-nya. Ya, di sini nggak ada, ya kita buka di eh, dokumentasinya aja di sini. Boleh yang dari kita, boleh dari yang Android sama aja. Ya. Nah ini apa namanya? Untuk nambahin library-nya bisa pakai ini Kotlin ya. Ditambahin di file Gradle ya. Saya buka Gradle-nya di sini. Nah, saya tambahin di sini bawah sendiri ya. Nah, kalau nambahin library ke sini itu jangan lupa pencet tombol sync now ini ya. Itu buat ngedownload ya. Nah, ini kayaknya udah ke-download karena library-nya cuma kecil jadi cepat harusnya. Nah, kalau sudah di sini kita bisa bikin yang namanya queue ya, antrian. Ini antrian dari Volley ya. Sebenarnya sih lebih bagus kalau dibikin secara global ya. Jadi saya bikin di sini aja ya antriannya. Gitu. Ini Volley tipenya. Kok. Sebentar. Oh nggak kebaca ya? Loh, nggak mau kebaca. Downloadnya apakah gagal? Mau di sini aja deh. Coba. Loh. Oh, loh. Oh bisa kok harusnya. Bentar. Oh bisa kok. Ya.
Berarti dibikin di sini bisa ya. File queue ya, tipenya request queue. Nah, bisa. Oke. Saya bikin global aja ya. Nanti kan kalau kalau prakteknya kan memang harusnya kan global ya, supaya nanti kalau misalnya requestnya dalam satu halaman tuh bisa ngirim macam-macam request, antriannya tetap satu gitu loh, nggak usah dideklarasi ulang. Deklarasinya sekali aja, saya deklarasikan di sini ya, queue sama dengan volley dot new request queue ya. Oh ini kok false ini var. Nah, terus apalagi ya, URL juga sama ya. Jadi URL, sebentar, tapi kalau URL itu nanti oh ya, di bawah sini aja deh URL. Berikutnya adalah URL ya. Kecuali nama domainnya ya. Jadi gini, sebenarnya kan yang membedakan antara satu API, ya misalnya dalam satu satu ini satu API, weather API ini kan ada macam-macam ya. Bisa dapetin current weather, bisa dapetin yang tiap jam, bisa dapetin yang forecast 16 hari dan seterusnya. Ini tuh yang membedakan biasanya masalahnya di sini. Ya. Nah ini kan base URL-nya kan yang ini. Nah biasanya bedanya tuh di bagian yang ininya. Ya, jadi sampai sini tuh sebenarnya masih sama. Ya. Perhatikan aja API openweathermap.org/data/2,5/ nah ini weather. Nah kalau saya pindah ke yang sini, nah ini kan ininya sama kan? Ininya sama, bedanya di mana? Di sini. Kecuali ini yang berbayar ya ini beda ya. Kalau tadi kan API, yang ini Pro. Tapi kalau misalnya sama-sama gratis, nah ini kan gratis. Nah ini kan sampai sini kan masih sama ya. Ini masih sama. Yang beda kan di bagian ininya. Gitu ya. Nah sebenarnya untuk yang base URL-nya tuh bisa dibikin di sini ya. Misalnya base URL-nya itu yang mana tadi? Jadi sampai sini itu adalah base URL-nya ya. Itu disimpan di atas ya. Nah, kayak gini. Nah, nanti untuk URL yang ini ya tinggal ketikin aja base URL bentar pakai dolar ya base URL ditambah dengan belakangnya apa misalnya. Nah, ini weather ini. Nah, kayak gini. Itu. Nanti kalau misalnya ada API yang lain lagi, ya tinggal ganti aja belakangnya tadi. Misalnya ini forecast. Nah, kan gitu kan. Depannya ini kan sama terus soalnya. Ya, jadi ini depannya saya taruh aja di atas. Gitu. Saya deklarasikan sebagai apa namanya, kayak konstanta itu ya. Nah, terus di sini tinggal nambahin ininya weather, ininya forecast, terus dan seterusnya. Ya, gitu. Nah, kemudian di sini kan weather itu kan tadi kita pakainya nama kota ya, inputannya kan nama kota gitu kan. Nah, kita cari API yang untuk nama kota ya. Di sini ada sih yang request untuk yang, nah ini ada ini city name ya, ada nama kota. Kita pakai yang ini sampai sini aja. Nah ini weather key-nya nih ini city name, ini API key. Nah, city name-nya kan ada ini ya. Ini ada variabel apa? Ada parameternya di sini ya. Ini bisa kita ganti ya, dolar kota ya. Nah, terus untuk API key-nya ini kan tadi saya sudah punya ya. Saya sudah punya API key-nya di sini ya. Saya tinggal copy aja. Saya taruh sini. Nah, seperti ini ya, URL-nya kayak gini. Nah, terus nama kotanya ya tergantung inputan nanti ya. Tergantung user yang inputin. Nah, sekarang tugas berikutnya adalah bikin body request-nya ya. Nah, untuk body request-nya itu ada dua cara, bisa yang pakai namanya string request ya. String request, string request ya, seperti ini. Bisa juga pakai JSON object request ya. JSON object request.
Nah, ini juga bisa, ini juga punya volley ya. Bedanya apa? Bedanya kalau JSON object request tuh hasil kembaliannya itu langsung dikonvert ke JSON ya. Tapi kalau yang string request hasil kembaliannya tetap berupa string ya. API itu kan formatnya macam-macam ya. Contohnya di sini aja kan bisa macam-macam. Kembaliannya memang defaultnya JSON ya, tapi kalau mau dibikin XML juga bisa. Nah, XML ini juga bisa bentuknya seperti ini. Kalau JSON kan kayak gini ya. Datanya sama, cuma beda struktur aja ya. Ini JSON, ini XML kayak gini, terus apa lagi ya? Ya dua itu deh, cuma dua itu ya. JSON sama XML. Nah, cuman kalau pengen lebih global, pakai string request aja nanti di convert jadi JSON-nya belakangan itu juga bisa ya. Nah, string request itu butuh beberapa parameter ya. Parameter yang pertama adalah metodenya. Ya, metodenya apa gitu ya. Nah, metodenya kan biasanya pakai kalau nggak get ya post ya. Nah, ini request.method.get ya. Request.method. Nah, ini ada beberapa pilihannya ya. Bisa belum diimport. Import. Nah, ini bisa get, bisa delete, bisa put, bisa post ya. Kita pakai yang get. Itu parameter yang pertama ya. Saya ke bawahin aja. Terus parameter yang kedua adalah URL-nya. Nah, URL-nya kan udah ada nih di atas tadi kan. Taruh aja sini ya, URL. Parameter yang ketiga adalah respond.listener ya. Ya udah ketikkan aja response listener ya. Ini kalau misalnya request-nya berhasil ya. Mau ngapain kalau berhasil ya? Taruh sini. Nah, kembaliannya kan berupa ini ya, berupa response ya. Nah, itu mau ngapain? Terus kalau misalnya gagal itu ada juga response.error listen ya. Nah, ini kalau gagal. Yang error, oh kalau error nggak ada tipenya ya. Tipenya ini poly error ya. Nah, ini bentuknya seperti ini jadinya. Ada 4 parameter. Yang pertama adalah jenis request-nya, mau get atau post atau yang lain. Berikutnya URL-nya. Nah, yang ketiga ini adalah respon kalau berhasil ya. Kalau berhasil mau ngapain? Kalau gagal itu masuknya ke yang sini ya. Kalau gagal mau ngapain? Gitu. Nah, kalau berhasil kita akan tampilin hasilnya kan di ini, di text view hasil tadi ya. Kita kan punya text view hasil ya nggak sih? Namanya betul nggak ya? Ya, kok lupa. Ya, text view hasil ya. Text view hasil sama dengan find view by ID, tipenya text view, ID-nya adalah txv hasil. Ya. Nah, terus kan ini ada respons ini ya. Itu hasil data kembaliannya. Nah, bentuknya tuh kayak gini ya. Ada contohnya di sini. Nah, datanya tuh kayak gini ya. Seperti ini. Ini kalau mau kalian cobain bisa ya, mau cobain langsung mana tadi? Ini ya. Taruh ke sini. API key-nya saya ambil ini tadi ya. Ini API key-nya saya ganti ya. Terus nama kotanya misalnya Yogyakarta itu ya. Nah, kembalinya seperti ini ya. Di Yogyakarta sekarang eh, kondisinya broken cloud, awan rusak ya kalau maksudnya piye iki? Awan rusak ya. Kalau saya lihat di luar ya sebenarnya cerah-cerah aja ya, tapi ada awannya ya. Gitu. Suhunya 305 Kelvin, sekitar 30-an 32 derajat kayaknya Celcius ya. Gitu. Nah, kalau misalnya mau diganti kota yang lain misalnya Jakarta itu ya. Ini overcast cloud ya namanya. Overcast tuh mungkin awannya banyak gitu kali ya. Nah, ini hasil kembaliannya seperti ini. Ini string dalam format JSON gitu loh. Nah, ini kan tadi string request ya. Kembaliannya ini kan berupa string ya direspon. Nah, respon ini kalau saya print itu hasilnya seperti ini. Isinya kayak gini. Ya. Nah, di Java lagi di Android
itu string JSON itu bisa kita bikin sebagai objek ya. Caranya ya tinggal ini. Panggil aja JSON objek ya, masukin respons ini ke dalamnya ya, ke sini. Nah, maka jadilah dia sudah diformat dalam bentuk JSON objek ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau ambil informasinya, yang kita butuhin kan informasi tadi, deskripsinya tadi ya, yang overcast flow terus apa tadi ya. Nah, kita tinggal lihat strukturnya aja. Nah, ini loh. Misalnya clear sky. Itu kan di bagian description ya. Nah, caranya ngambil description gimana? Nah, ini harus kita telusuri. Mulai dari root-nya dulu. Nah, ini root ini adalah data kalau di sini ya. Jadi kalau misalnya saya mau ambil data cuaca atau description ya. Description. Caranya gimana? Nah, kalau misalnya saya panggilnya cuma data doang, itu dia masuk ke yang sini. Isinya ada beberapa atribut. Nah, di dalam sini itu ada koordinat, itu informasi koordinatnya, terus ada juga ini weather. Nah, clear sky itu kan di dalam weather. Ya, berarti langkah pertama itu kita harus panggil indeksnya weather. Tapi kalian lihat dulu weather itu tipenya apa ya. Nah, ini kan ada dua macam. Kayak koordinat ini kan kurungnya kurung kurawal ya. Koordinat ini kurungnya dalamnya kurung kurawal. Tapi kalau yang weather dalamnya itu adalah kurung siku. Artinya apa? Artinya weather ini berupa array. Gitu. Nah, itu cara manggilnya beda. Jadi kalau misalnya koordinat ya, itu saya ini kan koordinat kan dalamnya kan kurung kurawal ya. Artinya dia tuh berupa objek gitu loh, objek JSON. Nah, saya panggilnya pakai JSON objek ya, koordinat. Nah, kayak gini caranya. Get JSON objek koordinat. Ya, karena dalamnya berupa kurung kurawal. Tapi kalau yang weather itu kan kurung siku. Nah, itu caranya lain, bukan JSON objek tapi JSON array ya. Nah, ini weather. Nah, ini weather ini karena dalamnya kurung siku, maka manggilnya adalah pakai JSON array. Nah, tahu ya bedanya ya. Nah, sekarang ini data.json get JSON array itu kita akan dapat ini ya, yang dikurung pakai kurung sikunya ini loh. Kita akan dapat data segini. Nah, yang mau kita ambil kan yang description. Nah, description ini itu kan di dalam sebuah objek. Objeknya di dalam sebuah array ya. Ini kan array. Ini kan array. Ya kan ini ada array, dalamnya ada objek. Nah, berarti kita bisa ngambilnya pakai indeks ya. Objek ini bisa diambil pakai indeks. Indeks ke berapa? Indeks ke 0 karena kan objeknya cuma satu. Ya. Nah, di sini kita bisa ambil pakai get JSON objek indeks ke 0. Nah, kita sekarang dapat yang ininya doang. Nah, sekarang kita mau ngambil deskripsi ya. Deskripsinya mau kita ambil kan ini. Ya, berarti dari JSON objek ini kita ambil indeksnya description. Tipenya apa? Nah, ini jelas string ya. Ya, ini tinggal pakai ini aja. Get string ya. Nama indeksnya adalah description. Nah, gini caranya. Memang agak ribet ya. Cuman ya mau gimana lagi emang caranya kayak gitu ya. Misalnya terus berikutnya mau ngambil temperatur. Nah, temperatur tuh ada di mana? Nah, ada di sini. Temperatur. Nah, ini hampir sama kayak tadi ya. Caranya dari data ya. Ini kan data kan di sini. Nah, kita ambil yang ini koordinat, ini weather, ini base. Base itu isinya station. Nah, main. Temperatur kan di dalamnya main ya. Ini main, dalamnya ada temperatur. Nah, berarti kita pakai ini. Main itu kurungnya pakai kurung kurawal, berarti get JSON objek ya. Namanya main. Nah, berarti kita sekarang sudah dapat ini ya, sudah di tangan kita. Nah, sekarang kalau mau ngambil temperaturnya doang, ya lihat tipenya. Oh, tipenya desimal nih, berarti bisa pakai double ya. Ya sudah tinggal ini get double namanya apa? Temperatur ya. Temp. Nah, kayak gini. Dapatlah kita temperatur. Nah, kalau udah ya tinggal ditampilin aja hasilnya ya. TXT hasil dot text sama dengan suhunya tadi kan diambil dari description. Dalam kurung temperatur. Temperaturnya kan tapi masih ini ya. Bentuknya Kelvin ya. Kalau mau dikonvert ke Celsius dikurangi 273,15 ya kalau nggak salah. Celsius tuh Kelvin, lihat aja deh. 27 ya 273,15 betul ya. Terus untuk simbol
derajat Android degree simbol. Oh ini. Oke. Buat nampilin ini loh, simbol bulat kecil ini loh, derajat. Nggak penting sih sebenarnya, tapi ya biar bagus aja. Ya. Oh ya sama ini, cuaca sama dengan. Nah gitu. Nah ini kan kita bikin body request-nya ya. Kalau sudah selesai dibikin, jangan lupa dimasukin ke antrian. Ya antrian yang udah kita bikin tadi loh, queue ini loh. Nah queue-nya ini kita bisa panggil metode add, request-nya masukin ke dalam. Ya seperti itu. Ya. Selesai ya, gini doang. Nah, sekarang saatnya kita cobain. Sambil nunggu nyobain, ada yang mau ditanyain nggak? Ini kalau misalnya kalian mau bikin, kan kemarin kan saya ngajarin database kan ada macam-macam tuh. Ada, tapi yang online itu kan Firebase ya, pakai database-nya kan NoSQL ya, NoSQL itu ya. Nah, kalau misalnya kalian ngotot pengen database-nya itu online dan database-nya itu bentuknya relational tabel gitu, pakai MariaDB, caranya gimana? Ya bikin sendiri aja servernya ya. Kalian bisa bikin website sendiri, ya isinya ya cuma CRUD gitu, terus nampilin hasilnya pakai JSON. Nah, nanti dari kliennya tinggal aksesnya pakai ini HTTP request ya, pakai volley kayak gini nih ya. Bisa ya, gitu. Bentar. Ini masih connect ke yang tadi. Tuh. Kok malah connect ke HP saya yang satu ya? Nah, ini baru benar. Oke, kita jalanin. Kok lama? Ben agak lama ini. Nah, akhirnya. Oke.
Ini sudah berhasil tampil ya. Sekarang tinggal dicoba aja. Masukin nama kota ya, Yogyakarta. Cek. Wah, keluar ya hasilnya ya. Tapi ini suhunya kacau nih. Harus saya kecilin apa pecahannya ya. Itu tidak terbatas di belakang koma ya. Bentar Kotlin. Nah, saya nggak hafal caranya ngeformat pakai yang ini. String format 2F. Oke. Berarti di sini. Ini saya pindah ke sini. Jalanin lagi. Nah, tes lagi Yogyakarta. Cek. Nah, ini ya. Suhu di Jogja cuacanya drakon cloud. Awan rusak. Maksudnya awannya mungkin awan banyak itu ya, awan tebel itu ya. Suhunya 31,9 ya. Coba yang lain Jakarta. Nah, suhunya 33 ya, overcast cloud ya. Pak Bogor ya, katanya kan kota hujan ya. Sama kayaknya ya. Bandung coba sama juga. Surabaya scatter cloud. Bali coba agak ke timur ya, Jayapura broken cloud. Kalau di Indonesia hampir sama-sama ya, sekitar 30-an semua ya, 30, 31, 32 ya suhunya ya. Kalau ke utara coba Manado cek. Agak berkurang 28 ya. Agak dingin berarti. Lebih dingin daripada Jogja. Mungkin yang lebih jauh nih, Tokyo ya, Jepang ya. 24 derajat ya. Awannya sedikit. Coba ke Eropa ya, ke mana nih? Itali ya. Loh, Itali dingin ya. 19,5 ya. Ke Iceland. 0,9 derajat. Iceland kutub utara ya. 0,9. Membeku kita di sana ya. Ya, kayak gini. Eh, Contohnya ya, kita bisa bikin aplikasi buat ngecek ramalan cuaca ya. Bukan ramalan sih, ini cuaca sekarang ya. Cuaca sekarang kayak apa ya. Bisa kita bikin tanpa kita punya datanya gitu loh. Datanya kita hanya ngambil aja. Pakai tadi open weather ya. Gitu. Itulah kecanggihan dari sebuah API ya. Jadi kita bisa bikin aplikasi macam-macam ya dengan menggabungkan data-data dari berbagai macam tempat. Jadilah sebuah aplikasi baru ya. Namanya itu mesh up istilahnya ya. Ini data cuaca mungkin digabungin dengan data yang lain ya jadilah sesuatu gitu misalnya ya. Barangkali ada yang kepikiran buat bikin aplikasi pariwisata misalnya ya, planning pariwisata gitu. Eh, Kan kalau misalnya kita mau ke pantai gitu ya, contohnya ya. Saya misalnya saya tanggal 30 nih mau ke pantai gitu kan. Pengennya sih ke sana waktu cuacanya cerah gitu biar foto-fotonya bagus gitu ya. Nah, itu kan bisa kalau mau bikin pakai aplikasi kayak ginian gitu ya, digabungin ke aplikasi untuk pariwisata gitu loh sekalian gitu. Kalau cuma informasi cuacanya doang ya tinggal buka di HP juga ada ya, tapi kalau eh, apa namanya eh, kalau jadi satu sama aplikasinya kan lebih bagus ya. Saya dulu pernah waktu pergi ke luar negeri ya ke sebuah tempat wisata itu beli tiketnya kan online ya di websitenya langsung gitu loh. Nah, itu ada di kalendernya itu waktu milih tanggal tuh ada informasi cuacanya juga gitu loh. Tanggal sekian itu nanti bakal hujan gitu. Tanggal sekian terang nah kayak gitu. Ya. Dan itu akurat sih, ya. Kalau di Indonesia ini sebenarnya jeleknya tuh cuacanya masih kurang akurat. Jadi bisa aja bilang hari ini hujan ya. Ya besok hujan, tapi sebenarnya besok setelah di apa? Setelah apa namanya? Besok kita lihat ternyata nggak hujan gitu loh. Padahal bilangnya hujan. Nah, itu jeleknya kalau di Indonesia tuh gitu, nggak tahu kenapa ya, kok bisa nggak akurat itu ya, saya juga bingung. Padahal kalau di luar negeri itu prediksi sampai berapa ya, 2 bulan ke depan aja bisa akurat loh, ya itu canggihnya mereka tuh.
gitu. Ya karena mungkin alatnya lebih canggih kali ya. Entahlah ya, intinya sih begitu. Oke, ya mungkin itu untuk API sama HTTP request. Ada yang mau ditanyakan mungkin tentang materinya? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, nah untuk latihannya nanti akan saya perbaiki modulnya ya. Latihannya sih intinya kalian bikin aplikasi sama aja deh buat ngecek ini cuaca juga. Nah, cuma nanti apa namanya untuk nyarinya nggak hanya sekedar pakai kota ya. Mungkin nanti saya tambahin defaultnya tuh pakai lokasi kalian. Nanti nanti di modul coba saya kasih tambahan potongan code untuk dapetin lokasi GPS gitu. Ya, itu gampang sih sebenarnya. Ya. Jadi defaultnya waktu dibuka aplikasinya itu langsung tahu eh, cuaca di tempat kita sekarang tuh gimana gitu loh, tanpa harus nyari ya. Langsung tahu seketika gitu. Tapi intinya pakai itu ya, sama ya untuk open weather map tadi ya, mengakses API-nya gitu. Oke, ya sudah kalau nggak ada yang lagi yang ditanyakan, mungkin itu aja. Oh ya, nanti minggu ini saya posting tentang ini ya, untuk tugas proyeknya ya, proyek individu. Jadi karena ini mata kuliah berpraktikum, jadi saya biasanya memang kasih proyek ya. Saya kasih proyeknya individu. Nanti kalian saya minta untuk bikin sebuah apa ya, semacam aplikasi sederhana ya, satu bagian dari sebuah aplikasi gitu ya dikerjakan individu. Nanti ada beberapa macam ya. Kalau semester kemarin sih ada sekitar berapa ya, 5 atau 6 macam ya aplikasinya gitu. Nanti tiap orang beda-beda dapatnya ya. Saya acak dapatnya ya. Ada yang mungkin dapatnya untuk pesan makanan, ada yang untuk pesan tiket, ada yang untuk pesan ya macam-macam lah gitu. Ya udah kalau gitu saya rasa cukup ya pertemuan kita. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.